Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita bertemu kembali jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini sebuah renungan singkat yang akan saya sampaikan yaitu hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan, kalimat yang sering kita dengar dan sering kali kita ucapkan. Tetapi bukan masalah apa yang menjadi pilihan tersebut, tapi apa yang menjadi isi dari pilihan kita. Kalau di lingkungan sekitar kita mengetahui bahwa pilihan itu masalah tentang hobi, tentang pekerjaan, tentang bidang studi yang akan kita pilih, ataupun profesi maupun jodoh. Tetapi di dalam kita, pilihan itu adalah antara Tuhan atau dunia. Menjadi Kristen bukan berarti sudah memilih Tuhan, apalagi kita seorang Kristen yang dari kecil itu merupakan suatu otomatis, sesuatu yang bukan kita pilih. Maka di level itu kita belum menemukan sesuatu atau menemukan kehidupan di dalam iman yang benar. Dan banyak orang yang belum menemukan hal seperti itu. Hidup penuh dengan pilihan. Bila salah memilih akan berakibat fatal. Pilihan-pilihan dalam perkara sederhana ataupun kecil bisa berdampak besar, dan seringkali kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan ini. Jika kita lunak terhadap kehidupan ini, maka dunia akan bersikap keras kepada kita. Tetapi jika kita memilih keras kepada diri kita, maka kehidupan dunia ini akan lunak kepada kita, dan bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita, melainkan pilihan atau keputusan hidup kita. Jika kita pelajari dalam Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah salah mengambil keputusan, seperti Adam dan Hawa. Pilihan mereka pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan membuat Tuhan murka, sehingga manusia pertama ini diusir dari Taman Eden. Dan kelanjutan dari cerita Adam dan Hawa bukan berhenti sampai di situ saja, tetapi berlanjut hingga keturunannya, hingga sampai kita sekarang ini harus mendapatkan nafkah, untuk bekerja keras dan mengalami yang rasanya mengalami sakit bersalin. Demikian juga dengan Abraham. Dia dikenal sebagai bapak orang percaya. Namun ia dan Sarah istrinya tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Hingga akhirnya Abraham menyetujui usul Sarah mengambil Hagar sebagai istrinya. Ada cerita lain lagi, yaitu mengenai Esau. Ia adalah cucu Abraham dari Ishak yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Bukan karena Esau sangat baik hati sehingga memberikan hak kesulungannya kepada Yakub, tetapi karena saat itu ia merasa lelah dan hampir mati. Esau tidak berpikir panjang pada saat itu ketika ia menjual hak kesulungannya dengan sedikit roti dan sup kacang merah. Ia lebih tergiur melihat sup kacang merah dari hasil olahan Yakub daripada hak kesulungannya. Yang pada akhirnya Esau menyesali kesalahannya untuk hal pilihan itu tadi. Di sepanjang kehidupan kita akan ada banyak pilihan hidup yang harus kita ambil, dan hal itu akan terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Karena dari situ kita akan mengalami rintangan, kita mengalami kesulitan yang selalu baru. Dalam artian hal itu tidak akan membuat kita untuk menjadi lemah, tetapi kita akan dibuat untuk belajar dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pilihan kita hari ini sangat menentukan masa depan kita, bukan saja di bumi tetapi sampai pada kekekalan. Dan itu berlaku pada aspek kehidupan kita. Setiap kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita bersikap seperti Yunus. Dalam Yunus 1 ayat 1-3 dijelaskan, Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, "Aku tidak mau." Yang kedua, seperti Musa pada kitab Keluaran.
Tuhan menjumpai Musa dan memanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti yang dijelaskan dalam Keluaran 4 ayat 11-13. Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain. Dan yang ketiga, seperti Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan. Dan hal yang pertama keluar dari mulutnya adalah, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan apa pekerjaan yang harus dia lakukan, apa tugasnya, tetapi yang dia tahu hanyalah Tuhan memanggilnya dan dia mau melakukan tugas itu. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Yesaya, ataukah kita cenderung seperti Yunus yang menghindar panggilan Tuhan, ataukah kita seperti Musa yang sibuk dengan kesibukan kita saja dan malah menunjuk orang lain untuk menggantikan tempat kita? Tuhan bisa saja tidak membutuhkan kita. Namun Tuhan memanggil kita saat ini, itu adalah sebuah kehormatan buat kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai beban. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada, pilihlah Tuhan dan kerajaannya, maka kita pasti tidak akan menyesal. Walaupun dunia tidak mendukung kita, tetapi pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu untuk kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita, karena hidup ini adalah pilihan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.